Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Oke guys, video kali ini aku bakal challenge buat dengerin podcast horor lagi. Jadi guys, podcast itu sering banget tampil di Spotify aku. Jadi kalau aku dengerin lagu Spotify pasti muncul iklan ya guys ya. Iklannya tuh iklan horor tentang podcast gitu, dan itu berjudul Pocong Ningrum guys. Pasti kalian kalau dengerin lagu Spotify tiba-tiba ada jeda iklan. Kalau nggak yang tarik tapi itu yang Pocong Ningrum itu pokoknya serem banget ya guys ya. So, langsung aja kita bakal dengerin podcastnya sekarang di mobil. Ini bener-bener di malam Jumat. Dan langsung aja guys, gak pakai lama lagi, let's go. Oke. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang ketika dia mencari tahu tentang rumah Pocong Ningrum yang ada di Malang. Nah, kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Mas Lakon. Mas Lakon, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah baik Mas. Mas Lakon, apa yang terjadi ini ketika Mas Lakon ini mencari tahu tentang rumah Pocong Ningrum ini? Oke, jadi gini Mas, rumah Pocong Ningrum ini adalah penyebutan saya pribadi. Soalnya waktu itu saya dapat cerita yang membahas tentang gangguan pocong yang dialami oleh warga desa. Dan setelah saya telusuri, saya cari kebenarannya, saya sampailah di desa itu dan mengalami semua itu. Ini tahun berapa Mas? Ini kalau tahunnya sekitar selesai COVID kalau nggak salah Mas. Masih nggak jauh-jauh. Masih jauh-jauh baru-baru. Nggak jauh-jauh kok. Nggak jauh-jauh. Tapi untuk kisahnya sendiri ini udah lama akhir saya ke sana itu. Ya saya ngalamin hal ini. Itu beliau masih ada saksi terakhir itu. Jadi Mas Lakon ini benar-benar turun ke lapangan ya? Ketika tahu cerita itu ya? Soalnya informasinya, bahan penulisan saya belum lengkap. Jadi saya harus turun ke lapangan. Ya sebenarnya nggak turun ke lapangan sih, kebetulan di sana. Oke. Ya udah kebetulan di sana akhirnya ya saya mampirlah ke situ, ke kampung itu. Oke. Yang penasaran. Jadi guys, kampungnya itu terletak di daerah Jawa Timur. Dan tapi sebelum itu buat kalian yang pengen jadi Pocong Ningrum itu ada sebuah teror pocong yang pernah meresahkan warga di suatu desa di daerah Jawa Timur ya guys ya. Malam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita, itu ada di Lentera Malam Podcast Horor. Untuk semua linknya gue taruh di deskripsi. Buat kalian yang penasaran sama ini nama kampungnya saya samarin. Jadi nama kampung Talok gitu aja, di Kampung Talok gitu aja. Di sana Mas, di Kampung Talok itu kampung halaman ayah saya, ada di perbatasan antar kabupaten. Itu masih di Jawa Timur lah Mas gitu. Jadi pocong ini gangguin warga kampung. Iya, bahkan parahnya Mas, kalau dengar ketukan pocong itu ini separah itu Mas. Jadi aku juga ingat ini guys, film urban legend Pocong Gundul. kalau ada ketukan itu dulu tuh di waktu aku itu nonton Pocong Gundul tuh juga gitu guys. Di filmnya itu kayak ada gedor-gedor di pintu gitu loh sebelum pocongnya nampak. Enggak lebih. Pasti di antara jam 11 malam sampai jam 1 dini hari. Jadi kalau ada tamu kok jam segitu ngetuk itu sudah dipastikan gangguan si pocong itu. Jadi yang paling parah itu tadi kalau dibuka masuk. Jadi katanya bapaknya itu ya guys ya, gangguannya tuh terjadi setiap jam 1 pagi. Jadi warga-warga udah tahu nih kalau jam 1 pagi ada yang ketok-ketok pintu rumah, itu pasti gangguan dari terornya. Soalnya nggak mungkin loh ada tamu jam 1 pagi dan semua warga itu ditakutin dengan cara diketok-ketok pintu rumahnya di jam 1 pagi gitu loh. Jadi semua warganya itu pasti mengalami gangguan teror pocong seperti itu guys. Dia tidur, ikut tidur di kamar. Nah itu udah ada kesaksian. Soalnya kalau kita ngomongin kenapa kok dibuka masuk, kan yang pasti udah ada kesaksian. Itu nggak 1-2 warga, jadi banyak warga yang ngaku. Ada yang ikut tidur di lantainya, ada yang ikut tidur di ranjangnya. Intinya di tiap-tiap ruangan yang ada di rumah itu dengan catatan kalau sampai dibuka. Oh kalau sampai dibuka itu sampai pagi nih. Si pocongnya itu pasti biasanya muncul kayak kan di kalau orang kampung kamar, jam di mana-mana. 4 subuh udah bangun. Serem banget gak sih? Sholat itu biasanya iya. Biasanya kan kalau bangun, tapi oh ya ini lupa. Kalau pagi udah ada yang lihat itu hilang.
pasti kalau udah ada yang lihat itu shock, orangnya shock, habis itu kejang gitu, Sampai kejang-kejang dong orang yang tampakinnya. itu tadi kayak gitu lah. Dengar cerita seperti itu aku excited, aku antusias lah mas ya. Oh ya wes, kapan-kapan tak tulisi, tapi mas tolong mas ya jangan bilang siapa-siapa, nanti kalau masnya main ke ayah saya monggo saya ajak. Oke siap, kapan saja. Di situ kebetulan stok tulisan saya masih ada mas, jadi ada beberapa tulisan yang belum selesai kutulis waktu itu. Ya udahlah, kapan-kapan. Dan singkat cerita akhirnya aku udah gak ketemu sama kayak bau ini ini lagi busuk waktu gitu itu. loh. Kemudian beberapa bulan setelah itu mas, sekitar 5-6 bulan kalau seingat saya ini. Intinya lama loh. Aku ada acara ngantar pengantin di tempatku tinggal. Itu ngantarnya ke tempat yang ada di kabupaten tersebut. Kalau orang kampung itu kalau ada yang nikah dapatnya jauh kan, diantar tuh sama saudara-saudaranya. Tapi itu aku ikut nganter mas. Aku di mobil itu cuma berdua sama temanku namanya Doni. Don, kita ngantar pengantin ini gitu. Kita ikut ngantar. Acaranya dari start rumahku dari Kota Batu itu jam 7 pagi tuh mas, sampai sana siang acara segala macam. Selesainya itu jam 3, hampir asar lah, soalnya kalau asar kan udah waktunya sholat, acara pasti selesai. Gitu deh. Setelah acara selesai, yang ngantar-ngantar ini tadi kan udah pada balik ya ke Batu, ke Malang. Aku tuh gak balik, yuk kita cari makan. Kamu ingat ceritanya adik gak? Dulu katanya di kampung gak jauh dari sini ada gangguan pocong. Nah di situ aku ingat, oh itu gimana sih tempatnya? Nggak jauh ya dari sini? Ya nggak jauh lah, ini kabupatennya sama. Ya mungkin pelosok lah. Yaudah, telepon tuh adik. Telepon lah dia sama si Doni. Ini aku ada di kampung, fokus ya. Kampung ayahmu lah, nggak jauh. Gimana tuh ceritanya? Gitu, kayak gitu. Si Adi ini bilang, Mas, beneran Mas mau ke situ? Serius, Mas beneran Mas mau ke situ? Ya mau gimana lagi, mungkin di sini kayak gitu. Mau pulang jauh, aku lagi gak ada acara juga gitu, jam 3 sore. Aku takut jadi siapa. Ya wis lah kalau kamu mau. Aku juga Akhirnya aku dikasih ada sebuah tempat yang dikasih menurut nama aku desanya. juga banyak cerita misterius Nama gitu loh di sini. dusunnya itu nggak dikasih, nggak tahu aku kenapa Ade. Kalau aku tangkap, maksudnya Ade ini memang mana ya, kembacanya gitu, kembacanya. Kampas itu ternyata habis mas, kampas mobil sampai rumah ini. Sampai ke rumah Mbak Jani, aku mau masuk, aku mau tonton dia langsung kaget tuh beliau. Kamu dari mana? Terus gak usah banyak ngomong, langsung beliau langsung ambil gelas, dikasih bunga melati, kita kesembuh. Wes, alhamdulillah dikit tenang. Kok tiba-tiba keluar mas ke mobil. Terus gak tahu, saya gak mau lihat mas. Tahu katanya setelah beberapa saat kemudian dia balik, dia bilang melok ini melok mulih ikut pulang. Pocongnya ngikutin dong. Oh, berarti aku lemes mas. Aku lemes. Terus gimana ya kalau menceritain? Aku selamat itu udah alhamdulillah. Setelah itu sekitar seminggu kemudian aku ketemu lagi sama. Kok coba ada suara yang masuk di audio guys? Si Adi sama bapaknya waktu itu. Tiba-tiba ada suara masuk ke dalam audio mobilku lagi. Ngojek kan? Kerjanya ngojek. Jadi sampai sini dulu videonya. Coba like, comment, dan subscribe.